berjalan dengan baik dari awal. Tidak ada suaranya. Bisa terdengar? Ya. Ini terdengar. Baik, mari kita buka acara ini dengan bacaan Fatihah bersama biar acara bisa berjalan dengan baik dan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin acara dengan tema semangat dakwah kita, tanamkan jiwa muraqabatullah, kita mulai. Untuk yang pertama mungkin Ibu Diah Pratiwi yang akan menyampaikan materi atau kepada yang sudah siap dulu, Pak? Boleh kepada yang sudah siap dulu boleh. Urutannya saja Bu Puji siapa? Urutannya aja, kalau urutannya Ibu Diah Pratiwi udah siap belum ya? Belum hadir beliau. Berarti ke Pak Iskandar ya. Dimohon Pak Iskandar kesediaannya untuk memberikan tausiahnya sesi pertama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Ya, baik. Pak Iskandar. Bu Puji. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Jadi kita ulang ya, nanti kalau saya mengatakan semangat pagi, nanti Bapak Ibu menjawab pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah sehat-sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha kuasa, zat yang maha pemberi rezeki, zat yang maha memberikan kebahagiaan, yang pantas kita sembah, yang pantas kita harapkan semua permohonan kita, itulah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang mulia, dan kepada siapapun yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, malam hari ini sesuai dengan tema saya adalah saya ingin membedah rahasia riyadhah. Mau Bapak Ibu? Mau atau mau sekali? Mau sekali. Nah, sebenarnya kalau kita bicara riyadhah itu sebenarnya itu kata latihan atau amalan-amalan hati Bapak Ibu. Nah, kenapa ya? Kenapa? Pertanyaannya kenapa?
kok kita tuh harus riadoh gitu loh. Kok kita itu harus riadoh, kita dengan semangatnya kita harus riadoh itu sebenarnya apa? Apa dibalik rahasia riadoh itu loh Bapak-bapak Ibu-ibu yang harus kita sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya pendapat, silahkan nanti ditulis di kolom chat. Barangkali nanti ada yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Silahkan nanti kenapa kita kok harus beriadoh? Silahkan bisa ditulis di kolom chat. Nanti kita baca bersama. Nah, riadoh ini bagi saya sendiri adalah suatu rahasia. Rahasia apa ya? Rahasia karena kita itu punya visi besar, Bapak Ibu. Kita punya visi yang sangat besar. Apa itu? Itu visi akhirat. Nah, ini yang menjadikan kenapa salah satu kita itu harus beriadoh karena kita punya visi yang sangat besar, yaitu visi akhirat. Nah, kenapa itu kok bisa riadoh menjadi suatu visi akhirat? Saya akan menceritakan satu kisah sedikit, ya. Suatu ketika Jibril memberitahukan kepada Muhammad SAW, wahai Muhammad, ini ada seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun lamanya. Oleh Allah ditempatkan pada suatu tempat di gunung di tengah lautan. Oleh Allah diberikan fasilitas berupa pancaran air jernih sebesar lubang jari. Dan Allah memberikan fasilitas, yaitu buah delima. Di mana setiap hari hamba itu dengan air dia mandi dan berwudu. Tiap hari hamba itu makan dengan satu buah delima. Setiap hari dia beribadah terus selama 500 tahun. Kemudian dia memohon kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan mati bersujud ya Allah, agar saja jasadku tidak menyentuh bumi ya Allah. Dan ketika engkau bangunkan nanti di akhirat pun dalam kondisi bersujud ya Allah. Kemudian Allah SWT mengabulkan permintaan sang hamba itu. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga. Masukkan dia ke dalam surgaku. Nah, ketika malaikat mau memasukkan sang hamba yang beribadah 500 tahun ini, mau dimasukkan ke dalam surga, seorang hamba itu mengatakan, jangan aku masukkan ke dalam surganya Allah. Jangan. Allah itu memerintahkan kepada malaikat, masukkan sampai 3 kali. Masukkan hamba ini ke dalam surgaku dengan rahmatku sampai 3 kali. Ya Allah, jangan engkau masukkan aku dalam surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Kalau begitu, wahai malaikat, timbanglah kenikmatan yang aku berikan dengan amalan yang beliau
laksanakan selama 500 tahun, malaikat. Nah, setelah ditimbang-timbang ternyata tidak sebanding antara nikmat yang diberikan kepada si hamba dengan amalan-amalan yang sudah dilakukan selama 500 tahun. Yaitu terlalu kecil amal ibadahnya. Maka masukkanlah dia ke dalam neraka, malaikat. Setelah itu tahu, mohon ampun ya Allah, mohon ampun, masukkanlah aku ke dalam surgamu karena rahmat-Mu ya Allah. Nah, itu satu pertanyaan sekarang. Seorang hamba selama 500 saja tidak bisa masuk surga karena amalannya, Bapak Ibu. Lantas bagaimana? Bagaimana amal ibadah kita yang kita lakukan selama ini? Kita melakukan amal ibadah kita padahal hanya sebatas umur paling tidak 20 tahun sampai 70 tahun atau 80 tahun. Itu bagaimana pertanyaannya sekarang? Apakah sia-sia, Bapak Ibu? Kalau menurut cerita tadi seolah-olah amal ibadah kita itu sia-sia. Tapi tidak, Bapak Ibu. Ternyata amal ibadah kita ini kita dibutuhkan. Rasul mengatakan amal ibadah kita. Benar, waktunya 3 menit lagi. Ya. Amal ibadah kita ini dibutuhkan untuk menyambut rahmat Allah nanti di surga. Wah, ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan karena amalan kita lah kita itu masuk surga, tapi karena rahmat Allah lah. Oleh karena itu, riyadhah ini menjadi suatu bentuk latihan jiwa kita, di mana latihan jiwa ini terus memberi kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah, beringat kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengajak kepada sholat yang tepat waktu, mengajak kepada ibadah-ibadah, sedekah, dan lain sebagainya. Ini semua ternyata rahasia besar menurut saya yang harus kita lakukan. Kenapa riyadhah ini suatu keharusan, bahkan hampir menjadi wajib yang harus kita lakukan sampai mati. Karena apa, Bapak Ibu? Karena ketika kita kendor dalam riyadhah, maka ada satu hal lain yang akan mempengaruhi kita. Ada faktor lain yang akan mempengaruhi kita, yaitu apa? Yaitu adanya setan dan hawa nafsu. Ketika setan dan hawa nafsu ini berkolaborasi, maka kita akan condong kepada perbuatan-perbuatan maksiat, Bapak Ibu. Ketika riyadhah ini kita kencangkan, kita kuatkan, maka tidak ada celah bagi setan untuk berkolaborasi dengan hawa nafsu. Sehingga apa? Kita tetap kepada lurus, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia besar yang harus kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan tuntunan kita untuk tetap memegang riyadhah ini sampai kita mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersama Allah segala pasti bisa, dengan sedekah menjadi luar biasa, berhati-hati dari dosa, keajaiban akan tiba. Saya Iskandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar, barokallah ya Allah, mudah-mudahan bisa diterima dan kita semua bisa menjalankan riyadhah dengan baik. Untuk amin. Kita sambut dai terbaik kita, yaitu Ustadz Usman Habib, yang akan membawakan tema perkataan yang baik hanya dakwah. Waktu dipersilahkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya suara saya? Ini mic saya terlalu kecil gitu. Dengar nggih? Bisa didengar? Bisa. Bisa, Pak. Oh iya, kecil sekali.
Mohon yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal ikhwan wal akhwat, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Puja-puji syukur kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dengan tema perkataan yang lebih baik hanyalah dakwah atau mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita setiap hari mengeluarkan kata-kata. Di rumah kita mengeluarkan kata-kata kepada anak, kepada istri, kepada bapak, mungkin juga kepada pembantu. Kemudian di luar kita juga mengeluarkan kata-kata. Transaksi dengan kata-kata, yang itu semuanya tidak lebih baik kecuali kalau kata-kata tersebut mengandung ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fussilat ayat 33 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, kemudian beramal dengan amal yang baik, kemudian mengatakan sesungguhnya saya adalah seorang yang muslim atau seorang yang menyerah diri. Dalam ayat ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tidak ada suatu perkataan yang baik kecuali ajakan kepada Allah, ajakan untuk beribadah kepada Allah, ajakan untuk berbuat baik, ajakan untuk beribadah mahdhah, ritual yang langsung kepada Allah, ataupun bermuamalah dengan baik, yang itu semuanya adalah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dalam sebuah hadis disebutkan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan suatu pahala yang sama dengan apa yang dikerjakan oleh yang kita ajak. Dengan demikian, ini suatu motivasi kita untuk mengajak, motivasi kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa amila sholihan, berbuat baik. Dengan kita mengajak berbuat baik, maka kita juga berbuat baik sesuai dengan apa yang kita serukan kepada mereka. Kalau kita menyuruh sholat, kita mengerjakan sholat. Menyuruh zakat, kita mengerjakan zakat. Menyuruh puasa, kita mengerjakan puasa. Dengan demikian, apa yang kita serukan kepada mereka, kita pun juga memberi contoh, juga mengamalkan. Kalau kita menyeru mereka untuk bersedekah, kita sendiri harus melakukan sedekah. Apalagi ini kita semuanya adalah dai PPMI yang semuanya punya usaha. Jadi dai PPMI insya Allah tidak akan mengandalkan amplop yang
akan diberikan, tapi kita bagaimana memberi contoh untuk memberi mereka, untuk sedekah kepada mereka, sehingga mad'u atau yang kita dakwai nanti juga akan mudah untuk melaksanakan karena kita memberi contoh. Kemudian yang ketiga, wa qala innani minal muslimin. Seorang dai harus dengan bangga mengatakan baqala innani minal muslimin. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi kita sebagai dai PPMI harus pede untuk mengatakan kita adalah dai PPMI, dai pengusaha perkumpulan pengusaha muslim Indonesia. Dengan demikian, kalau kita sudah mengumumkan bahwasanya kita adalah seorang dai, insya Allah nanti orang akan berdatangan, akan konsultasi kepada kita dengan masalah-masalah yang menimpa mereka, masalah hutang, masalah kehidupan, masalah keluarga dan lain sebagainya. Mereka juga akan percaya kepada kita sehingga kita bisa memberi solusi yang terbaik. Kemudian dalam ayat lain disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 114. La a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada suatu kebaikan di kebanyakan perbincangan, di kebanyakan bisik-bisik, kecuali di situ ada perintah, ada seruan untuk satu sedekah. Jadi ketika kita ngobrol, kita harus bagaimana menyeru orang lain untuk bersedekah. Dan menyeru orang lain untuk bersedekah ini kalau bisa kita dahului, kita contohi dulu, baru kita mengajak mereka. Kemudian au ma'rufin, untuk memerintah yang ma'ruf. Dengan adanya kita merintah yang ma'ruf, tentunya kita juga mengerjakan. Kalau misalnya kita merintah mereka untuk bangun malam, kita sendiri harus bangun malam. Kalau mengajak mereka untuk berpuasa sunnah umpamanya, kita sendiri harus melakukan puasa sunnah supaya tidak terkena satu ayat atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu menyeru mereka atau memerintah mereka untuk berbuat baik sedangkan kamu lupa terhadap dirimu sendiri? Nah, supaya tidak begitu, hendaknya ketika kita mengajak mereka, kita contohi dulu, kita mengerjakan dulu, begitu. Kemudian ini ayat yang tinggal 2 menit, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai motivasi terhadap panjenengan sedoyo, terhadap diri saya sendiri terutama, supaya kita pede untuk berdakwah, pede untuk mengajak mereka berbuat baik, karena tidak ada suatu perkataan yang baik, yang lebih baik kecuali mengajak atau menyeru kepada kebaikan, menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bersama Allah segalanya pasti bisa. Dengan bersedekah hidup jadi luar biasa, dan berhati-hati dengan dosa, keajaiban pasti akan tiba. Saya Usman Habib dari Blitar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ngapunten, ini tak benahi dulu biar suaranya bisa agak keras gitu. Teh Puji suaranya hilang. Mic-nya belum dibuka itu. Mic-nya Bu Puji. Maaf. Wis.
Terima kasih kepada Ustadz Usman yang sudah menyampaikan tausiahnya malam ini. Kita selanjutnya untuk selanjutnya kita persilahkan Hajah Siti Rodiah untuk melanjutkan tausiah. Ustazah Siti Rodiah udah siap? Kok namanya Indonesia ini nama negara kita, dasar negara kita apa? Pancasila. Nah, kamu hafal Pancasila nggak? Harus hafal. Tes. Bismillah. Bismillah, insya Allah. Silahkan. Ya, monggo. 10 menit dari sekarang, Ibu. Ngurusi adik, kamu punya adik kecil? Ya. Umur piro? Papa. Umur papa, berarti ibu. Itu suara siapa itu ya? Masih bocor. Tolong ditutup dulu. Bunda Siti. Mungkin Bunda Siti masih mempersiapkan, kita lanjut lagi gitu. Bunda Pratiwi aja, Bunda Pratiwi. Bunda Pratiwi sudah siap? Sudah siap itu. Mic-nya Bunda Baik, Pratiwi. Mic-nya. Coba di Assalamualaikum Ibu Pede. Ya, Pede, udah Pede, siap. Siap. Silakan. Malam ini membawakan tema Suaranya kedengeran ya? Suaranya udah kedengeran kan? Udah dengar ya suara saya? Dengar. Udah kedengaran. Ya. Ya. Bagus. Ya, bismillah ya. Mohon doanya semuanya. Ya, saya doakan buka lancar. Ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Adil dan Maha segala-galanya. Salawat dan salam hamba kami aturkan untuk beliau junjungan Nabi Agung Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang kita nantikan syafaatnya dari sekarang sampai sekarang. Dari sekarang sampai yaumul akhirat nantinya. Ya, semoga kita bisa mendapatkan syafaat dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kali ini ingin menyampaikan tema seperti kemarin waktu kita training, yaitu kematian yang membahagiakan. Kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi ya. Kita tidak bisa mengingkari, kita pasti akan menjalani, biarpun kita lari sepanjang jalan ataupun kita bersembunyi, kalau saatnya sudah tiba pasti kita akan mendapatkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan hanya pada hari kiamat saja diberikan dengan sempurna balasannya. Jadi kita tidak bisa lari dari kematian. Kalau saatnya sudah tiba, pasti akan mendatangi kita.
surat An-Nisa ya ayat 78. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menghampirinya. Meski kamu berlindung di tempat atau benteng yang sangat tinggi lagi kokoh. Begitupun dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 156 yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan tentu kita akan kembali kepada Ibnu Syafi'i, jadikanlah akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Kalau menyanyiakan waktu, memutuskan seorang ta'ala dan akhirat, kematian orang dari kehidupan. Bertobatlah segera. Perbanyaklah. Al-Quran surat Al-A'raf 162. Sesungguhnya salatku, ibadahku itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Andai besok matimu, perjalanan sangat jauh. Namun bekal tidak mencukupi. Bagaimana kalau itu terjadi? Kekuatanmu melemah, namun kematian terus saja membuntuti. Kau bergelimang maksiat dan dosa, tapi terus saja tidak menyadari. Allah mengetahui apa yang di dalam hati. Mulianya Allah karena telah mengasihi, tatkala dirimu bersimbah dengan lautan dosa, dia senantiasa menutupi. Hari-hari engkau lalui tanpa kesalahan, kesedihan, padahal Allah senantiasa mengawasimu. Saudaraku yang sibuk dengan kehidupan, jangan kau tertawa karena kebodohan, padahal dirimu selalu diintip kematian. Dan kuku-kuku kematian sudah ditancapkan saat saraf-saraf itu pecah berantakan. Tulang-tulangmu pun sakit tak karuan. Saat ruh sudah sampai kerongkongan. Wahai yang kubur sampai tinggalnya di hadapan Allah, kelak tempat berdirinya dan neraka menjadi tempat kembalinya. Apa yang engkau perbuat bagi dirimu? Kematian adalah sesuatu yang pasti. Dua hal yang menyedihkan yaitu seorang lelaki yang tidak pernah ke masjid kecuali ketika telah menjadi jenazah, ataupun seorang wanita yang tidak pernah menutup auratnya kecuali ketika sudah dikafani. Rasa takut terhadap kematian adalah sesuatu yang positif jika sesuai porsi. Al-Quran telah memberikan kita pelajaran bagaimana kita untuk menghadapi kematian. Selama 3 bulan sebelum kematian itu biasanya orang akan diberikan tanda-tanda. Karena itu kita harus mempersiapkan dari sekarang. Ingat ya, apa ya, kebiasaan kita adalah nanti akan menjadi cara Allah untuk mengambil daripada nyawa kita. Karena itu biasakan yang baik-baik, beramalah yang baik-baik. Ya, selama 3 bulan saya harus tetap dalam kebaikan, saya harus tergoda oleh
Terima kasih. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus beramal yang terbaik untuk menghadapi kematian. Kita harus mempersiapkan dengan amal-amal yang terbaik untuk kita biasakan dengan bermuhasabah kita setiap hari agar kita nantinya diwafatkan dalam husnul khotimah. Bersama Allah segalanya pasti bisa. Dengan sedekah jadi luar biasa. Hati-hati dengan dosa, keajaiban akan tiba. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ekspresinya mana Bu Pede? Iya. Anu ketinggalan di Jogja. Ya, terima kasih sudah menjadi daiyah terbaik malam ini. Untuk selanjutnya kita persilahkan untuk daiyah kebanggaan kita, Ibu Hajah Siti Rodiah. Ibu Siti, siap? Siap. Assalamualaikum. Suara saya sudah bisa didengar? Sudah. Jelas, jelas. Jelas, ya. Ya. 10 menit dari sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sahabat-sahabatku? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya lihat wajah-wajah teman-teman semua ini pada cerah ceria malam ini. Menandakan ini semuanya sehat, semangat, dan selalu positif vibrasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena berkat rahmat, taufik, serta hidayah dan kasih sayangnya lah, maka pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa hadir di acara para dai-daiyah ini dalam sebaik-baik keadaan. Untuk itu kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita, manusia termulia, kekasih Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga mendapat syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Amin. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya akan menyampaikan sedikit, yaitu tentang disiplin kata. Sahabat-sahabatku, setiap kata-kata atau ucapan yang kita ucapkan itu adalah hasil dari pikiran kita. Apa yang kita ucapkan itulah yang kita pikirkan. Dan ucapan-ucapan kita itu seperti doa, akan menjadi kenyataan. Nah, maka sebaiknya hanya ucapan-ucapan yang baik saja yang kita ucapkan, karena kita mengucapkan baik juga akan menjadi kenyataan. Nah, mengatakan sesuatu yang tidak baik pun juga akan menjadi kenyataan, akan terwujud di alam realita kita. Sebagusnya kita memilih
kata-kata atau ucapan-ucapan yang positif-positif saja. Misal kata-kata berat itu kemarin, aduh tugas dari Coach Triyono ini sangat berat. Nah, itu adalah kalimat yang tidak positif alias negatif. Sebaiknya kita ganti ucapan itu dengan kata tidak ringan. Kalau ucapan berat itu kita ucapkan terus berulang-ulang, nanti alam bawah sadar kita akan merekam kalimat-kalimat atau kata yang terakhir itu berat. Nanti yang akan terjadi dalam kehidupan kita ya berat. Tapi kalau kalimat itu, kata itu kita ganti dengan tidak ringan. Nah, tugas dari Coach Triyono itu sebenarnya tidak ringan loh. Nah, nanti realitanya akan jadi ringan karena alam bawah sadar kita ini merespon kata-kata ringan tadi. Ringan. Misalnya lagi kata-kata sulit. Nah, sulit juga jangan kita ucapkan sulit. Tidak mudah. Kita ganti dengan yang lebih positif. Agar dampaknya juga akan berdampak positif. Misalnya lagi sakit, kita sedang sakit. Jangan diucapkan sakit, tapi katakan kurang sehat atau tidak sehat. Misal menjenguk besok saudara di rumah sakit, yang populer kan rumah sakit. Kalau ditanya mau kemana? Mau ke rumah sakit. Nah, kalau kita sudah belajar tentang disiplin ilmu ini, sebaiknya kita ganti dengan ke rumah sehat. Mau menjenguk besok saudara di rumah sehat, mau periksa ke rumah sehat. Nah, memang belum populer dalam kehidupan kita ini. Tapi kita menjadi sponsor, kita budayakan kepada teman-teman kita biasakan yang tadinya kita menyebut rumah sakit, jadi ke rumah sehat. Nah, itu kan malah nanti akhirnya dampaknya itu, walaupun satu kata itu dampaknya sangat luar biasa. Jadi kita harus belajar banyak tentang bagaimana memilih kata-kata yang baik-baik saja. Yang boleh kita ucapkan adalah kalimat yang baik-baik saja. Kata negatif pun itu juga sebenarnya bukan kata yang boleh tidak positif. Jadi kita berusaha keras, berusaha agar setiap ucapan kita selalu positif. Misal kalau sedang di jalan, sedang macet, ya jangan kita ucapkan macet, aduh macet. Nanti itu seperti doa, ya Allah macetkan hidupku, macetkan rezekiku, macetkan usahaku. Tapi kalau kita ganti dengan kata-kata, wow, jalanan sedang penuh, maka yang realita yang terjadi nanti adalah semakin penuh keberkahan yang kita terima, kita penuh dengan keberkatan, penuh kebaikan, penuh. Jadi yuk kita sama-sama belajar membiasakan diri hanya mengucapkan kalimat yang baik,
tidak ada kalimat gagal. Gagal itu sudah nggak ada apa itu gagal, nggak ada lagi di kamus kehidupan kita. Tidak ada yang namanya gagal, yang ada adalah belum berhasil atau belum sukses. Kira-kira apalagi kata-kata yang nggak bagus, yang sering kita secara nggak sadar itu terucap gitu aja. Capek. Sering kan? Capek. Nah, itu kita ganti. Kita ganti dengan apa? Kalau capek itu Belum segar. apa ya? Kita ganti dengan apa ya? Capek itu ketemu yang memang ya, kita jadi mahal tidak jadi kuat kalau apa yang rumah untuk kita kurang pakai berat. Tapi ngapain? Rumah kan ngontrak aja bisa dapat deal atau apa. Sebenarnya kan memang menggunakan sedekah juga sih sebenarnya juga. Rame ya. Karena di dalam surga nanti yang ada itu hanya kata-kata yang baik, yang positif saja. Kila-kilan salaman, salaman. Kila-kilan salaman, salaman. Jadi kita hanya mendengar dan mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang baik-baik saja, yang indah-indah saja, yang enak didengar, dan itu menjadi doa kita. Kita walaupun kita masih hidup di dunia ini, tapi gaya hidup kita seperti gaya hidup di surga nanti. Kita jadi calon penghuni surga. Oke? Mari saya mengajak teman-teman semua mulai sekarang kita berlatih untuk disiplin. Untuk disiplin hanya mengucapkan kata-kata yang positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini ajakan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mulai sekarang tidak boleh lagi ya kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak positif. Dari saya sekian. Bersama Allah segalanya pasti bisa. Dengan sedekah hidup menjadi luar biasa. Berhati-hati dari dosa, maka keajaiban akan tiba. Saya Siti Rodia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Siti Rodia yang sudah mengingatkan kita untuk selalu berkata baik dan berkata-kata yang positif. Kedepannya semoga kita bisa terus menjadi hamba yang melafalkan sesuatu dengan positif. Untuk selanjutnya Pak Moderator, Pak Syafi'i, untuk sudah 4 peserta mau dikomentarin dulu atau diteruskan? Pak Syafi'i? Nggih. Monggo Pak Ustadz. Diteruskan? Mungkin ada komentator dari Pak Ustadz atau Pak Tri. Monggo dipersilakan. Silakan Pak Ustadz dulu. Nggih, monggo Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz sudah datang. Sudah hadir beliau. Assalamualaikum Ustadz. Iya Pak Ustadz, monggo Pak Ustadz. Sudah belum Pak Ustadznya? Assalamualaikum. Monggo Pak Tri aja dulu, nggak apa-apa Pak Tri. Oke, terima kasih. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya to the point aja satu-satu ya. Yang pertama, pemateri pertama Pak Iskandar, materinya menarik, cara membawakannya cukup baik. Jadi sudah ada peningkatan dibanding pada waktu sebelum ikuti training Dai Dayah ya. Cuma sayangnya kendalanya tetap masih di kamera, artinya di handphone ini blur, jadi kita nggak lihat ekspresi Pak Iskandar. Kemudian untuk pergerakan tangan, ekspresi itu seharusnya penting sekali untuk disampaikan juga pada waktu penyampaian materi ini. Materinya cukup menarik ya. Yang kedua, Pak Usman Habib, materi cukup baik, cara penyampaian runtut, sayang terganggu dengan suara-suara Pak Usman ya. Itu biasanya ini jadi kebiasaan, mungkin bisa dihilangkan sebetulnya. Suara-suara yang tidak penting, misalnya itu kan untuk jembatan kata sebenarnya untuk berpikir kan. Jadi bisa ditahan karena ini mengganggu audiens atau jamaah. Yang ketiga untuk Bu Pratiwidya, Bu PD, ini masih belum berubah Bu PD ya. Pematerinya seperti membaca, tidak menghadap ke jamaah. Kemudian maksudnya tadi baik dengan kamera dihadapkan laptopnya hadapan ke peserta, nggak harus begitu Bu Pratiwidya, bisa diberikan ke hostnya saja. Misalnya materi dalam bentuk PowerPoint, kasihkan ke Pak Ahmad Syafi'i, nanti Bu Pratiwidya tetap bisa menyampaikan materi, nanti di layar akan muncul wajahnya Bu Pratiwidya, tapi juga ada slide-nya. Bisa disampaikan ke host untuk di-share di jamaah. Ini sayang sekali Bu Pratiwidya masih sangat berkurang ya, artinya dibanding kemarin pada waktu tampil di Jogja malah terjadi Masane penurunan. tante nanggene desane Bukom laris manis so, Mbak. Nyenengno ya wong iku udang crispy iku karek pitu jarene. Sapa kuwi jarene sapa sik itu? Udah? Ya, yang terakhir ini yang jadi catatan saya, jadi Bu Pratiwidya harus banyak belajar karena materinya simpel ya, sederhana. Jadi jangan hanya menghadap ke laptop seperti orang membaca untuk dirinya sendiri. Kemudian terakhir untuk Bu Siti Rodiyah, ini menarik menurut saya, sudah mulai interaksi dengan jamaah. Jadi ini penting untuk seluruhnya aja peserta training Dai Dayah. Kalau kita berhadapan kayak saat ini, berhadapan seperti kita berbicara langsung dengan Bapak Ibu semuanya, meskipun saya hanya menghadap handphone. Nah, ini penting supaya peserta atau jamaah kita merasa diwongke, artinya kita berhadapan, kita merasa oh ya ini bagus sekali. Oh Bu Puji kenapa keluar malah? Ya, ini yang penting ya untuk diperhatikan. Jadi meskipun kita ini jarak jauh kayak tadi yang Bu Siti Rodiyah, menarik, dia sering ada berbicara, cuma memang kurang power saja. Jadi kurang power aja. Materi menarik, sebenarnya itu materi yang biasa saya bawakan, The Power of Self-Talk, pengubah nasib ya, bagus sekali materinya. Ini kalau tadi disebutkan ayat-ayatnya lebih keren lagi. Jadi ada di penghuni surga itu di surat Al-Waqiah bahwa kita harus saling menyapa, saling menyapa. Salaman tadi ya. Itu aja Pak Ahmad Syafi'i yang bisa jadi catatan untuk pemateri awal ini. Jadi sudah mulai ada peningkatan. Jadi catatan khusus tadi Bu PD ya, Bu Pratiwidya, untuk bagaimana berinteraksi dengan jamaah ini penting sekali. Silakan nanti bisa dibuat latihan lagi, ini tempat-tempatnya keren lah pokoknya. Wah ini jadi satu layar Ibu Puji, oh pindah kamar, ya udah nggak apa-apa. Duet maut. Ya. Mohon maaf itu error. Ya nggak apa-apa. Karena tadi jadi tahu. Memang harus berdua, kemana-mana harus berdua itu. Ya baik. Oke, itu aja Pak Ahmad Syafi'i yang bisa saya berikan pada malam ini. Semoga semuanya tetap semangat untuk bisa berlatih sebagai Dai Dayah nasional. Monggo saya kembalikan kepada Bu Puji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini udah pulang? Mana ini Ustadz Yudi, monggo kalau udah. Ini Pak Ustadz, saya telepon belum respon ini. Belum. Oke. Baik. Kalau gitu Bu. Dilanjutkan saja. Dilanjut Terima kasih. Ini selanjutnya adalah Ustadz yang kita tunggu-tunggu. Terutama saya tunggu-tunggu, yaitu Ustadz Hasan Mascuki dari Purwokerto. Dengan akan menyampaikan
tema apa ini? Apa ya? Tips 5 tips untuk keluar dari hutang dan riba. Untuk Pak Hasan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ini? Bapak-bapak, Ustadz semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, luar biasa. Alhamdulillah. Saya berbahagia bisa melihat dai dan daiyah PPMI yang bisa hadir di sini. Pertama-tama, yang utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesempatan, diberi hidayah, diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir untuk bisa menghadiri acara ini. Semoga Allah SWT menurunkan hidayah kepada kita semua, menurunkan rahmat kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang istiqomah sampai hari akhir. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di kelak kemudian hari. Bapak-bapak, dai dan daiyah rahimakumullah, izinkan kami untuk bisa menyampaikan, berlatih menyampaikan materi berjudul 5 hutang dan riba. Ini mungkin berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang yang pernah terlibat di dalamnya, sehingga semoga yang saya sampaikan itu dari hati saya. Sebagaimana kita ketahui, seringkali kita pada saat kita mempunyai masalah, terutama masalah hutang, kita itu kadang-kadang dihadapkan dengan perasaan bahwa kita itu merasa orang lain yang menyebabkan. Kita merasa benar gitu. Pada saat kita tertimpa masalah yang diturunkan oleh Allah, mungkin berupa azab atau berupa teguran, berupa cubitan, kita kadang-kadang dihadapkan dengan, kok saya diberi ujian ini gitu, kok saya diberi hal yang seberat ini, salah saya apa gitu. Itu kadang-kadang kita seperti itu pemikirannya. Padahal seharusnya kita itu sebagai seorang yang punya ilmu, seharusnya kita kemudian introspeksi terhadap diri kita sendiri. Salah apa sih kita gitu. Ada 5 strategi untuk kita itu bisa keluar dari jeratan utang dan riba. Yang pertama adalah kita menyadari dengan kesadaran sendiri. Kita menyadari diri sendiri bahwa kita itu ada masalah. Dalam hal ini kita harus mengetahui kondisi kita bagaimana. Kondisi sekarang itu kita sedang terpuruk atau tidak. Jangan kemudian kita merasa baik-baik saja. Kita sudah diberikan subitan, sudah diberikan jeweran istilahnya sama Allah. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Makanya kita harus sadar diri bahwa kita itu sedang ada masalah. Dengan kita menyadari diri sendiri itu kemudian
kita jadi, oh iya, kita pemasukan sekian, kemudian yang harus menjadi tanggungan itu kita berapa gitu. Apakah imbang? Apakah kita teruskan? Apakah kita kemudian stuck? Apakah kita kemudian menjadi ngelokrok dan sebagainya? Kita coba untuk memapping hutang kita itu berapa gitu. Terus pemasukan kita itu berapa gitu. Terus hutang kita di mana? Hutang kita itu mungkin ada di bank-bank berapa gitu. Kemudian ada di perorangan mungkin berapa dan sebagainya, atau di koperasi dan sebagainya. Kita harus dengan kesadaran kita itu memulai untuk memapping. Kemudian apakah kebutuhan-kebutuhan kita itu bisa terpenuhi atau tidak? Kebutuhan-kebutuhan dalam hal makanan, memberikan makan untuk anak istri kita. Kadang-kadang seperti saya dulu itu. Bahkan anak-anak saya itu katakanlah makan itu tidak standar gitu. Karena hutang-hutang yang sangat besar. Nah, kita harus sadari itu bahwa kita itu punya masalah itu. Kemudian yang kedua adalah penerimaan diri. Kita menerima diri sendiri bahwa kita lagi ada masalah. Kemudian dengan kita menyadari dan menerima keadaan kita sekarang lagi terpuruk, kita bisa menyampaikan itu permasalahan itu kepada keluarga kita. Kepada istri kita, kepada keluarga anak-anak kita, bahwa kita memang tidak lagi baik-baik saja. Sehingga kita menerima, tadi kan sadar bahwa menyadari. Kemudian yang kedua adalah menerima keadaan kita sekarang kondisinya sedang sulit. Sehingga kita sampaikan kepada mereka, kepada keluarga kita. Kita supaya menerima apa adanya dengan kondisi ini. Supaya kita bisa keluar dari permasalahan ini, hutang dan riba ini, kita bisa lending lagi, kita bisa berbisnis lagi dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menerima, kita hancur lagi. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 276 difirmankan oleh Allah SWT, Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang dalam kekafiran dan bergelimangan dosa. Jadi dalam hal ini, apabila kita tidak menerima keadaan kita dengan kondisi sekarang, bahkan Allah akan semakin menghancurkan kita. Yang ketiga adalah 2 menit lagi. Ya. Yang ketiga adalah kita meningkatkan diri. Setelah tadi menyadari diri, kemudian menerima keadaan diri kita. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan diri. Peningkatan diri dalam hal ini adalah kita belajar, kita dekat dengan mentor-mentor kita, dengan guru-guru yang bisa memberikan tausiah atau petunjuk supaya kita itu bisa keluar dari riba, supaya kita tenang dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita meningkatkan ilmu kita untuk bisa keluar dari riba ini, kita kemudian menyadari diri, punya kesadaran baru. Yang keempat itu kesadaran baru, bahwa kita harus menyadari, harus menerima, harus meningkatkan diri. Kemudian yang keempat adalah dengan kita itu punya kesadaran baru. Kesadaran baru untuk apa? Untuk tidak riba lagi misalnya. Kemudian kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, waktunya sudah habis.
Dan yang kemudian yang terakhir adalah kita action dalam hal ini. Setelah tadi kita pelajari ilmunya, kemudian kita bertakwa kepada Allah, kemudian kita action, kita memulai untuk hidup yang baru, hidup yang lebih bersih daripada riba. Kemudian kita bisa berbisnis dengan lebih baik, kita bertakwa pada Allah SWT yang dengan lebih baik, kemudian kita menyuburkan sedekah kita, sehingga nanti keajaiban-keajaiban insya Allah akan lebih Allah turunkan pada kita semua. Bersama Allah, segalanya pasti bisa. Dengan sedekah jadi luar biasa. Hati-hati dari dosa, keajaiban akan tiba. Saya dari Prokerto, Hasan Mas Duki. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hasan yang sudah curhat tentang bagaimana itu riba. Semoga yang masih memiliki amanah, insya Allah Allah mudahkan untuk segera terbebas dan kita bertobat, betul-betul bertobat dari yang namanya riba. Semoga kedepannya kita semua yang ada di grup ini akan mendapatkan keberkahan dan rezeki yang halal, dan keajaiban pasti akan kita dapatkan. Untuk selanjutnya yaitu Ustadz Muzaki, beliau akan membawakan tema menjaga istiqomah, tips menjaga istiqomah. Kepada beliau dipersilahkan. Ustadz Muzaki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran suaranya? Kedengaran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT, malam ini kita bisa berkumpul bersama di dalam suasana yang gembira, suasana yang bahagia, majlis PPMI secara lengkap. Salam semoga selalu tercurah limpah kepada qudwah tanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di pemilik kemah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan. Kalau boleh bertanya nih Bapak Ibu, kira-kira di dunia ini yang paling kuat apa ya? Mungkin boleh dijawab lewat chat. Kalau seandainya kita memperhatikan bangunan yang kokoh, bangunan yang dibuat dengan ahlinya, insinyur, pasti bangunan itu dirancang dengan kekuatan bisa menahan gempa. Tapi ada yang menghancurkan, tidak perlu kekuatan ini kalahkan oleh api. Apa yang disampaikan beliau itu 100% nyampe. Beliau itu suara ada yang biar bisa fokus. Baik, saya lanjutkan. Bangunan yang kuat itu bisa dihancurkan atau dihabiskan oleh api. Berarti di sini api, bangunan dikalahkan oleh api. Berarti api lebih kuat daripada bangunan. Nah, api bisa dipadamkan oleh air. Berarti di sini api dikalahkan atau
Air bisa mengalahkan api seperti itu. Nah, air, Bapak Ibu, bisa dikendalikan oleh angin. Berarti di sini angin lebih kuat daripada air itu sendiri. Dan angin dikalahkan lagi oleh gunung. Kenapa? Karena gunung bisa menghalangi angin. Itu seperti itu. Berarti gunung lebih kuat daripada angin. Dan gunung bisa diratakan oleh manusia. Gunung bisa dibelah. Berarti di sini gunung bisa dikalahkan oleh manusia. Dan manusia bisa dikalahkan oleh nafsu, Bapak Ibu. Berarti di sini nafsu bisa lebih kuat daripada manusia itu sendiri. Kenapa? Karena banyak manusia yang kalah dengan nafsu. Banyak orang yang binasa dengan nafsunya. Berarti di sini nafsu lebih kuat daripada manusia. Dan Bapak Ibu, ada lagi yang lebih kuat daripada manusia, yaitu keimanan. Iman bisa mengalahkan nafsu. Iman bisa mengendalikan nafsu itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, yang paling kuat di dunia ini adalah keimanan. Dan kita bersyukur Allah SWT telah meniupkan keimanan dari kita. Sehingga pada saat ini kita berkomitmen untuk melatih cara komunikasi kita agar kita bisa menjadi perantara hidayah bagi orang-orang lain. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Iman tadi merupakan sesuatu yang sangat bernilai harganya. Kalau boleh dikatakan iman adalah harta yang tertinggi memberikan kepada kita. Kita bisa melihat bagaimana kekuatan iman ini oleh para generasi awal dahulu. Mereka ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka paham maknanya. Mereka tahu konsekuensi mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Sehingga kalimat ini begitu membekas dalam dirinya. Kalimat ini bisa merubah perilakunya. Yang tadinya takut menjadi berani. Yang tadinya makhil menjadi pemurah. Dan mereka konsisten. Sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan dari komitmen yang dilaksanakan secara konsisten. Apa itu komitmennya? Ketika menyatakan tiada Tuhan selain Allah. Ketika mereka tetap di dalam kalimah la ilaha illallah dan diuji, diterpa dengan ujian, mereka bisa istiqomah, mereka mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu bersedih hati, dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah gambaran dari Allah kepada orang yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan mereka istiqomah. Mereka akan mendapatkan rasa aman. Dan mereka mendapatkan rasa nyaman. Aman dan nyaman. Dua kata inilah yang
orang bermati-matian untuk mendapatkannya. Orang ingin aman, aman dalam kehidupannya, aman dalam finansialnya, aman lingkungannya. Gitu. Orang menginginkan rasa aman ini. Yang mana rasa aman ini mahal, Bapak. Dan nyaman. Nyaman suatu kenikmatan yang luar biasa. Dan ini, kata Allah, akan Allah berikan kepada orang yang mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mereka istiqomah. Allah akan mendatangkan kebahagiaan dalam hatinya. Walaupun badannya disiksa dengan ujian, walaupun mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi ketika dia meyakini tidak Tuhan Allah, maka dia akan mendapatkan rasa aman dan nyaman. Dan insya Allah nanti di akhir nanti mendapatkan surganya Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikut kiat untuk menjaga. Maaf. 1 menit lagi ya Pak. Kita memahami makna la ilaha illallah tadi. Karena itulah sebuah perkataan yang berat. Mitsakan khalizat. Mitsakan khalizat, perkataan yang berat. Maka di sini bukan kalimat yang kosong. Kita harus tahu maknanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Jadikan pengetahuanlah kalimat la ilaha illallah. Sehingga bisa menjadi berubah perilaku kita. Yang tadinya takut menjadi berani, yang tadinya bakhil menjadi pemurah, sehingga bisa menjadi pribadi yang kokoh, yang siap memikul beban peradaban. Yang kedua, memahami bacaan Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Karena itulah sebagai panduan hidup kita, sehingga kita bisa istiqomah menjalani hidup. Yang ketiga, kita waktunya udah habis, maaf Pak Musaki. Beramal dengan istiqomah walaupun sedikit, dan berdoa kepada Allah, berdoa dengan ikhlas, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga Allah yang membolak-balikkan hati menetapkan hati kita di jalan agama ini. Bersama Allah segalanya pasti bisa. Dengan berkah hidup jadi luar biasa, hati-hati dengan dosa, kehidupan akan tiba. Saya Muzaki dari Tasikmalaya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Musaki dengan temanya yang menjaga istiqomah. Semoga kita semua menjadi hamba yang istiqomah hingga kita bisa mendapatkan rasa aman dan nyaman. Untuk selanjutnya yaitu dipersilahkan untuk Bu Hajah Sri Budi Wahyuni. Waktu dipersilahkan. Dari Madiun. Dari Madiun. Halo, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, baik. Dari dilihat wajah-wajahnya semuanya ceria. Semoga semua mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi kenikmatan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah.
Sahabatku yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan motivasi dengan judul hijrah. Hijrah artinya pindah, perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lebih baik. Hijrah adalah jembatan kita untuk meraih kebaikan, rahmat dan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hijrah membutuhkan keberanian, tekad, dan niat yang kuat, yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah adalah mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Hijrah bisa bermakna bertekad untuk merubah diri dari perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan yang lebih baik. Seseorang dapat dikatakan hijrah jika telah memenuhi dua syarat, yaitu ada sesuatu yang ditinggalkan dan ada sesuatu yang dituju. Pertama, saya akan menyampaikan pengalaman pribadi kami. Dulu sebelum saya kenal PPMI, saya pernah mempunyai riba. Dulu saya enjoy aja dengan riba itu, karena setahu saya bunga bank itu harum dan indah. Ternyata di balik itu bunga bank itu haram, bukan lagi harum. Setelah mengenal PPM ini, dulu awal-awalnya saya tertarik karena PPM itu mengatasi masalah hidup dan melunasi hutang. Nah, waktu itu saya kan punya hutang, saya tertarik sekali ikut PPMI. Nah, setelah saya masuk di situ, loh kok nggak bisa melunasi hutang ya. Terus ternyata ada Riyadhah, saya ikut Riyadhah. Ya awal-awalnya saya sangat tidak ringan ikut Riyadhah, karena di Riyadhah itu saya seperti apa ya, yang dulu sebelumnya saya nggak pernah sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, apa itu baca Al-Quran, itu saya sebelumnya nggak pernah. Alhamdulillah Allah memberi hidayah setelah saya ikut Riyadhah itu, walaupun memang perlu perjuangan, perlu dipaksakan untuk mengikuti ya sedikit demi sedikit agar saya bisa mengikuti Riyadhah itu. Alhamdulillah ya Allah, memang ya perlu perjuangan, perlu hijrah. Memang perlu hijrah itu, perlu tekad dan niat yang kuat untuk mencari ridho Allah. Memang ya perlu perjuangan. Seperti itu ya, Masya Allah, saya dengan ikut Riyadhah ini suatu kenikmatan dan sebagai apa ya, bisa merasa diri kami itu ya Allah banyak kekurangan, banyak kesalahan. Yang dulunya biasa kami berhutang bank itu biasa, karena untuk masalah bunga itu kan ya wajar, kalau orang hutang ya pasti ada bunganya. Nggak tahu itu riba atau itu, saya nggak tahu. Yang penting saya dapat modal gitu aja. Ternyata setelah saya dalam ikut Riyadhah itu, ternyata riba itu haram hukumnya dan itu termasuk dosa besar. Ya insya Allah memang semuanya ini memang butuh proses untuk berhijrah dari perbuatan yang tidak baik menuju ke
perbuatan yang baik itu perlu tekad dan niat yang kuat dan hanya untuk mencari rahmat dan ridha Allah. Maka dari itu, sahabatku semuanya, untuk mendapatkan kita ridho, rahmat dan ridho dari Allah, marilah kita bertekad memaksakan diri untuk berhijrah, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan yang baik. Semoga kita semua termasuk golongan hamba Allah yang selalu bertobat dan memperbaiki diri. Bersama Allah semua pasti bisa. Dengan bersedekah hidup jadi luar biasa. Berhati-hati dari dosa, keajaiban pasti tiba. Saya Sri Budi Wahyuni dari Madiun. Mohon maaf atas segala kelab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa untuk materinya malam ini buat Bunda Sri Budi Wahyuni. Semoga Allah menetapkan pada hati kita semua untuk betul-betul berhijrah dari yang kita sangka harum ternyata haram. Mudah-mudahan ke depan kita semua terjaga dari yang namanya riba, dari hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Apalagi kita sekarang berkumpul dalam satu komunitas yang semua bertujuan untuk akhirat, kita berdakwah sampai mati. Dan insya Allah kita mati juga dalam berdakwah. Jadi terima kasih sekali PPMI yang sudah menghimpun kita menjadi satu keluarga yang saling menyemangati, saling mendukung, saling mensupport, dan saling mengingatkan untuk selalu berhati-hati dari dosa. Untuk selanjutnya kita sambut untuk peserta yang terakhir, Bunda Lilik yang mungkin itu sudah kepanasan. Waktu dipersilahkan Bunda untuk menyampaikan tausiahnya dengan pertolongan Allah. Silahkan. Apa itu? Dibuka Bunda. Mic-nya buka dulu Bu Lili. Oh injih, sampun. Sudah ya? Sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dun wa din la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar keluargaku PPI semuanya malam ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semuanya selalu dalam lindungan Allah, bimbingan Allah, dimudahkan dalam setiap urusan dan dimudahkan hamba Allah yang senantiasa bertakwa dalam setiap keadaan. Amin. Saudaraku yang Allah rahmati, pada malam hari ini Bunda ingin berbagi ilmu saja ya, bukan tauziah ya. Berbagi ilmu dengan judul pertolongan Allah. Setiap kita pasti senantiasa membutuhkan pertolongan Allah. Iya tidak? Ya. Setiap kita selalu terus-menerus membutuhkan pertolongan Allah. Dan gimana caranya kita mendapatkan pertolongan Allah? Nanti kita akan membahasnya di sini. Maaf. Aduh. Maaf ya Bun. Apa Bunda? Maaf. Kenapa? Ulangi ya Bun. Ya boleh. Mic-nya dibuka. Dilanjut Pak.
Dilanjut enggak apa-apa loh. Dilanjut Dilanjut ya. aja, dilanjut aja. Saudaraku Ya. yang Allah rahmati, marilah senantiasa kita bersyukur dalam setiap keadaan yang Allah hadirkan, karena dengan bersyukur maka kemudahan pertolongan Allah itu akan selalu ada. Tugas kita adalah banyaklah berhusnudzon dalam setiap keadaan. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada ukhuwah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita rindukan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Keluargaku PPI yang Allah rahmati, pada malam hari ini sedikit Bunda ingin berbagi ilmu tentang pola pertolongan Allah atau cara-cara kita mendapat pertolongannya Allah ya. Pastinya setiap hari, setiap saat kita bahkan sangat sekali membutuhkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada orang-orang yang sulit mendapatkan pertolongannya Allah dalam hidupnya. Kenapa bisa begitu itu? Kenapa bisa seperti itu? Ya. Karena apa? Pertolongan Allah itu sulit kita dapatkan. Itu tidak lain dan tidak bukan karena di situ terhijabnya ya, ada dosa. Ya, ada dosa. Maka ketika kita pengen mendapat pertolongan Allah, bersihkan dosa itu. Caranya gimana? Taubatan nasuha. Terus menerus. Jangan kita konsen pada masalah yang Allah hadirkan, tapi konsennya kepada yang kasih masalah kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang sulit mendapatkan pertolongan. Itu karena banyaknya dosa-dosa kita. Jangan menyalahkan. Kadang-kadang saya sudah tahajud, saya sudah sedekah, saya sudah seperti ini, kok belum ada ya pertolongan Allah, gimana ya? Mereka maunya instan. Padahal kemarin-kemarin ketika dipanggil-panggil Allah itu cuek-cuek saja. Maka ketika dia butuh Allah, ya Allah itu merengkeng ketika menjawab, memberikan pertolongan itu merengkeng, direngkeng siapa yang ahli tahajud, siapa yang kalau ini saya suruh itu cepat berangkat. Maka ini ada dua orang, satu orang yang sulit mendapatkan pertolongan, dan pada malam hari ini saya ingin membahas siapakah orang yang mudah mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Ada tiga. Satu, ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, apa yang harus kita kerjakan? Yaitu orang itu harus mengerjakan apa? Perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertolongan Allah itu Masya Allah sangat dekat ya. Di Al-Quran surat Al-Baqarah 214 kan disebutkan, sesungguhnya pertolonganku itu sangat dekat. Maka hal yang paling utama kita lakukan, perbaiki hubungan kita kepada Allah dalam segala aspek ibadah. Utama dan pertama yaitu hubungan kita adalah sholat. Banyaklah ngobrol dengan Allah, banyaklah kita mendengarkan perintah-perintah Allah, seruan-seruan Allah kita ambil. Ketika orang itu sering ngobrol dengan Allah, apalagi di sepertiga malam, ya, maka hubungan dengan Allah baik, otomatis habluminanasnya dalam kehidupan sehari-hari dia pasti akan baik juga. Maka kadang ada orang itu loh sholatnya bagus, tiap ke masjid 5 waktu, tapi kok masih seperti ini, berarti itu sholatnya belum bagus, sholatnya belum powerful, belum bagus, bercengkeramannya dengan Allah itu belum sungguh-sungguh. Kalau kita itu mengenal Allah, mengenal sifatnya Allah, maka ketika masalah-masalah yang datang dari Allah itu di hadapan kita hadapi dengan apa? Senyumin doa. Senyum aja. Karena Allah kan sudah banyak berjanji di dalam Al-Quran. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha.
Nggak mungkin Allah itu ngasih aku ujian kalau aku nggak mampu. Ya. Terus ada lagi di surat Al-Ansyirah, senantiasa kita ingat tentang ayat-ayat Allah. Bercengkeramalah dengan Allah, ya. Perbaiki segala aspek ibadah kita. Mungkin ya sholat kita bolong-bolong, kita masih terlibat riba, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita banyak yang haram, hubungan kita dengan teman kurang baik, hubungan kita dengan keluarga kurang baik, banyak aspek itu di dalamnya. Maka perbaiki hubungan dengan Allah itu dalam segala aspek kehidupan. Dalam hubungan dengan Allah, dengan manusia, itu harus kita jaga. Sholat kita, maka riyadoh itu the best. Karena apa? Connect ya, connect kita, hati pikiran kita dengan Allah itu bisa 24 jam mengingat Allah. Maka ittaqillaha haitsuma kunta. Kalau kita sudah ikut riyadoh, pastikan kita menjadi hamba yang ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa dalam setiap keadaan. Yang nomor 2 adalah hubungan kita dengan orang tua. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Maka Allah akan memperbaiki, akan menurunkan pertolongan itu dengan mudah. Jadikan orang tua kita ratu dalam kehidupan. Maka Allah akan menjadikan kita ratu juga. Ya, demi Allah, birrul walidain itu luar biasa imbasnya. Ketika orang tua sudah nggak ada, ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar orang tua kita mendapat pahalanya. Itu saudaraku. Yang ketiga adalah punyalah kita itu amalan rahasia yang orang lain tidak banyak melakukannya dan yang orang lain tidak banyak yang tahu, bahkan tidak ada yang tahu. Mungkin hanya kita dan beberapa orang yang tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Ambil rekening listrik musola atau masjid. Bilang sama DKM, Bapak, bulanannya listrik itu saya yang bayar ya. Itu termasuk amalan yang rahasia. Ya, masih banyak lagi. Ya, kita mungkin punya di dalam saum, dalam amalan dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sekali amalan-amalan rahasia yang jika kita meninggal ternyata orang-orang itu baru tahu ketika orang itu mempunyai amalan yang dahsyat setelah dia meninggal, karena banyak yang tahu itu setelah dia meninggal ada yang cerita. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu dan belajar menjadi orang-orang yang mudah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saudaraku, keluargaku PPMI, ayo kita pastikan ya senantiasa mendekat kepada Allah. Senantiasa menjadi hamba yang mudah mendapatkan pertolongan Allah, yang tidak mudah lemah, yang tidak mudah cengeng, yang tidak mudah mengeluh, dan seperti yang disampaikan teman-teman, senantiasa membiasakan berkata positif, berpikir positif, maka nanti tindakan kita insya Allah akan terus diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, yuk teruslah kita berbenah untuk menjadi lebih baik. Teruslah kita menjadi hamba Allah yang selalu dimudahkan dalam setiap urusan kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu dalam bimbingannya, selalu dalam perlindungannya, selalu di jalannya dengan satu memperbaiki kualitas takwa tadi, birrul walidain, dan punyalah amalan yang luar biasa. Bersama Allah, semuanya pasti bisa. Dengan sedekah, hidup jadi luar biasa, berhati-hati dalam dosa, keajaiban hidup pasti akan tiba. Saya, Lili Erawati dari Magetan, Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang disampaikan oleh Bunda Lilik. Semoga kita juga termasuk hamba-hamba yang
mudah mendapatkan pertolongan dari Allah, dan kita lebih dekat lagi dengan Allah dan sering-seringlah bermuhasabah. Ini niscaya pertolongan Allah lebih dekat dengan kita. Untuk Amin. selanjutnya Pak Ahmad Syafi'i, monggo, udah semuanya udah selesai. Mau selamat datang Ustadz Yudi, Faisal. Alhamdulillah semua sudah selesai. Tiba saatnya ada komentator, ada Coach Triyono dulu, kemudian terakhir nanti Ustadz Yudi. Dipersilakan Coach. Oke, terima kasih Pak Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Saya ngecek ini pada udah ngantuk nih Pak. Belum. Usman udah ngantuk tadi. Semangat. Semangat. Ketahuan ya. Jadi pemateri yang kedua dari 4 orang yang ini menarik ya, artinya sudah mulai ada peningkatan-peningkatan. Yang pertama satu-satu dulu ya. Yang pertama Pak Hasan tadi, Pak Hasan Mas Duki, materinya menarik. Padahal kemarin sudah kita kasih sesi, salah satunya adalah materi yang menarik kalau ditambah dengan emosi itu akan menjadi memori. Jadi sebenarnya menceritakan diri sendiri tadi bisa jadi lebih dasar lagi kalau ini sayangnya ada gangguan kamera. Ada Pak Hasan dan Bu Puji ini wajahnya jadi black or white gitu kan, tapi logonya kuning sama hijaunya jelas. Padahal tadi kalau dengan wajah yang jelas saja, nanti saya share ya foto-foto teman-teman ini kan ada sampai dengan posisi kepala yang paling pas itu adalah Bu Lilik tadi ya. Terus kemudian Pak Muzaki itu pas cuma kurang agak jauh dikit ya. Kalau Pak Usman tadi terlalu jauh dikit ya, harusnya agak mendekat. Jadi di frame kayak semacam di foto 3x4 gini, jadi orang lebih jelas. Jadi ini antara ini masih ada celah dikit. Nah, ini kita posisinya kayak orang ngobrol biasa dengan teman-teman. Kalau kita ngobrol kayak Bu Lili tadi kan ada ekspresinya ya, bagus ya. Ya, saya mulai dari Pak Hasan. Pak Hasan tadi sebetulnya kalau materinya udah sangat menarik. Kalau itu ditambah dari materi ditambah emosi, karena ini menceritakan diri sendiri ya, bagaimana susahnya anaknya nggak bisa makan dengan sangat baik, bagaimana dia harus insaf, harus tobat dan nasuha untuk tidak riba lagi. Ini menurut saya sangat menarik. Kalau itu ditambah emosi saja akan menjadi memori. Jadi peserta atau jamaah itu akan menyimpan materi itu dengan sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Muzaki ya. Pak Muzaki menurut saya udah cukup baik ya. Suaranya udah kayak Jainuddin MZ ya. Tinggal dimainkan intonasi, jangan lupa kayak kemarin kita kasih intonasi, bagaimana ekspresinya juga harus bagus, volume juga diatur dengan sangat baik. Ini nanti akan dasar, jadi tidak datar-datar saja. Mungkin bisa belajar dari tadi ekspresinya Bu Lilik memberikan materi tadi. Yang ketiga ada Pak, yang ketiga tadi siapa ya? Bu Sri. Oh iya, Bu Dasri. Ini juga mengalami kemajuannya dasar dibanding sebelum dai ya, sudah mulai PD, memberikan ayat-ayat Al-Qur'annya juga sudah jelas dan alhamdulillah cukup baik ya, cukup baik. Kemudian Bu Lili memang kemarin kita nilai sudah terbiasa memberikan tausiah, sangat baik, ekspresinya sudah mulai tidak datar kayak waktu kemarin pada waktu offline. Dengan jamaahnya kan kita kasih masukan, meskipun dalam posisi duduk kita tetap bisa full power memberikan materi. Dan hari ini sudah dilakukan. Artinya dia sudah mulai gerakan. Jadi mendekat ke kamera juga, menjauh gini. Ini kan salah satu cara supaya jamaahnya tidak boring. Nah, cocok gitu. Kan ya baik ini lihat cocok, ingat ya, gitu kan keren ya. Nah, tadi juga sudah dilakukan oleh Pak Usman ya. Pak Usman nggak tahu terjadi angka 1 dan 2-nya tadi begini kan. Artinya 1 itu begini, 2 lah gitu kan jelas. Supaya peserta juga semakin semangat mendengarkan. Jadi untuk Pak Iskandar juga bisa nanti ganti kameranya, Pak, ini blur banget. Pak Sukri Jalil kameranya gimana ini? Mungkin lightingnya kurang ya, hitam semua. Jadi nanti untuk mencontoh yang lebih baik posisinya mungkin bisa menjawab. Ini tadi kan saya contoh gini.
Unas. Jadi di atas kepala ini masih ada sisa dikit ya di kamera ya. Oh, perumahan. Kemudian posisi Ini badannya di tidak terlalu training jauh. Pak center Sri Rodia kan tadi Buku. terlalu jauh. Sri Rodia ya. Bu Sri Budi Buku sudah cukup Richard baik. Lee. Nanti Bu Lili yang paling sempurna, Bu Lili ya. Posisinya nyaman, enak, dan suara bisa didengar dengan baik. Kan kita tahu kayak Pak Usman kan kesannya terlalu santai, jadi leleh gini kan. Terlalu enggak. Jadi posisi duduk pembicara itu ketahuan ini orangnya serius apa enggak. Itu kalau di kursi itu kita harus agak maju sepertiga dibanding belakang kursi itu ada apa namanya penyangga tubuh kan, itu kita harus maju sepertiga. Nah, kalau ini saya masukkan tadi kan gitu, kalau gini lalu santai gitu kan. Nah, ini kesannya tidak serius memberikan materinya. Nah, ini bisa untuk masukan buat teman-teman yang lain. Itu aja masukan untuk yang periode 2 4 orang itu. Saya kembalikan ke MC-nya ya, Bu Puji, monggo Bu Puji hitam putih ya Pak Hasan, monggo. Untuk selanjutnya ke mungkin Ustadz Yudi untuk memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kayaknya nggak semuanya ya, ada yang halangan atau semuanya udah? Ya, belum Ustaz. Baru 50%. Baru 8 orang ini. Ya, baik. Terutama saya memberikan masukan untuk yang agak kurang-kurang aja ya, yang lainnya udah agak bagus. Cuma prinsipnya teman-teman ya, jadwal terbang itu sangat mempengaruhi expert Bapak Ibu semua. Jadi kalau bisa itu tidak hanya setiap minggu seperti ini, teman-teman latih lah. Latihnya di mana? Bapak Ibu latihnya kalau nggak punya YouTube, Facebook, buat acara kayak gini, buat live ya. Bapak Ibu semua nanti akan jadi terbiasa gitu. Nah, terus dari rekaman-rekaman bisa di Facebook, bisa di YouTube, kirim ke mentornya. Yang kurang apa, itu malah cepat sekali. Ya. Karena gini Bapak Ibu semua, keberhasilan Bapak Ibu dakwah itu terjadi karena ada momentum. Dicatat Bapak Ibu, momentum. Kalau Bapak Ibu ceramahnya seminggu sekali, itu momentumnya nggak kebentuk. Tapi kalau setiap hari terus latihan, terus terbentuk, judulnya mau apa aja gitu. Coba Bapak Ibu, nanti Allah akan memberikan ilham sendiri kepada kita. Ide itu keluar dengan sendirinya. Cuma sekali lagi Bapak Ibu, yang jadi masalah sekarang di Bapak Ibu adalah satu, betulin dulu mental. Nah ini mental block masih ada yang grogi-grogi, betul kan? Grogi-grogi ini apa ya, bikin Bapak Ibu semua jadi hambatan. Nah ini saya cuma beritahu Bapak Ibu, lewati jadwal terbang Anda ngisi di depan kamera aja minimal atau depan umum 100 kali aja, itu pelan-pelan grogi akan hilang. Nah grogi lama-kelamaan hilang, itu secara tidak langsung materi yang sudah disiapkan itu nggak akan blank. Kadang-kadang materi udah siapin karena nggak pede, karena masih grogi, itu jadi hilang. Udah ini ngomong apa gitu. Nah itu yang terutama yang Bu Pratiwidya ya teman khusus Son ya, kalau bisa jangan kayak baca teks. Saya lebih baik ini Bu, Ibu nggak usah panjang-panjang, kalau nggak bisa 10 menit 5 menit dulu ngelatihnya gitu. Pamannya tips sukses supaya kita jadi orang yang ultra kaya ada 3 ya, 1, 2, 3. Yang satu dijelaskan apa, yang satu cukup nggak usah banyak-banyak Bu, 3. Jadi kalau tadi kan Ibu tentang alam kubur ya, persiapan alam kubur, tips mempersiapkan akhirat kita ada 3. 1 dibaca, baru Ibu jelasin. Yang kedua dibaca, Ibu jelasin. Nah sebelum nanti Ibu masuk ke kamera ke apa, itu dilatih dulu minimal 2 kali ngomong. Udah siap belum ya? Udah bagus nggak ya? Ngelatihnya seperti itu. Jadi jangan pas sekarang ada Zoom langsung dibaca gitu ya. Itu progresnya cukup lama nanti Bu. Kalau bisa Ibu melatih untuk Zoom yang selanjutnya. Sebelum Zoom Ibu latihan. Makanya caranya teman-teman besok pagi atau kapan siang atau sore itu latih. Dan untuk teman-teman semua, the mother of skill adalah repetition. Jadi gurunya skill itu adalah apa? Pengulangan.
Jadi kalau Bapak Ibu semua, ya ini mulai punya modal ya, kemana-mana bawa tripod, bawa kamera, buat di situ Bapak Ibu buat video dakwah, buat video motivasi, latih di situ dari sekarang. Ya umpamanya kemana, ke tempat wisata, buat video-video di situ, kasih judulnya apa, disiapin. Ya, nah nanti Bapak Ibu semua dengan sendirinya secara alamiah PD akan timbul, gerak tangannya udah bagus, penampilannya juga akan bagus gitu ya. Itu sangat pengaruh juga ya. Nah, teman-teman juga yang mungkin mohon maaf ya, ini ada beberapa kayak contohnya mohon maaf Pak Mudraki, terus kemudian Pak Usman gitu ya. Latar belakangnya kan macam-macam ya. Nah, mungkin bisa dibuat kayak latar belakang yang teman-teman yang lainnya ya. Cuma yang kayak Pak Sapi itu contohnya ya boleh seperti itu. Kalau memang di belakangnya masih ada banyak campuran-campuran. Standar idealnya memang apa? Punya studio sendiri. Niatkan Bapak Ibu, ya Allah mudah-mudahan Anda punya satu kamar buat studio YouTube, studio medsos gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua nanti minimal dengan doa itu gimana Allah ngasih rezeki. Ya pelan-pelan dari sekarang minimal Ibu sudah Bapak Ibu sudah punya mic, sudah punya tripod, jadi Anda benar-benar dakwahnya diseriuskan. Insya Allah kalau Bapak Ibu semua niatkan ke sana, dakwah media sosial juga akan dipermudah. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya mohon dengan sangat mulai sekarang latihan tiap hari, jangan latihan pada saat Bapak Ibu mau Zoom seperti ini. Nanti lama sekali prosesnya. Sekali lagi, mother of skill adalah the repetition, pengulangan. Kalau perlu setiap hari kayak Riado, setiap sore saya harus latihan ngomong minimal 10 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau perlu di Facebook ada Facebook Live-nya kan, klik Live-nya. Nah nanti kirim ke saya linknya Pak, saya buat siaran langsung, yang lihat baru 10 orang. Nggak apa-apa Bu, latihan. Jadi bukan kesempurnaan tapi pengulangan. Nanti di situ dengan sendirinya PD-nya akan hilang, PD-nya akan timbul, gemetarannya akan hilang, terus kualitas suaranya juga akan semakin baik. Dan yang selanjutnya ada beberapa ini khusus terutama yang tadi kayak Pak Hasan, ini Pak Hasan paling laki-laki. Pak Hasan terlalu lambat suaranya. Kita terlalu lambat Pak Hasan. Coba pakai kecepatan speed 2 atau 3 Pak Hasan. Terus Pak Hasan coba pakai posisi tangan agak banyak gerakan. Jadi kalau gerakannya tangannya juga bergerak itu sangat mempengaruhi juga bagusnya kita dalam menyampaikan materi ya. Pak Mujaki mungkin coba nanti ditambahkan lagi percepatannya, speednya teman-teman terutama ya karena emang lagi pada latihan, tapi coba intonasi dinaikin, terus kecepatannya agak dicepetin ya. Jadi sekarang barusan yang saya dengarkan rata-rata kecepatannya standar ya gitu. Insya Allah untuk latihan ke depan saya yakin mudah-mudahan ada progres yang signifikan, tapi saya mohon sekali untuk yang ke depan nggak boleh ada maksudnya bukan nggak boleh ada contekan, jadi nggak kayak ngelihat buku teks gitu ya kayak khutbah Jumat, nggak. Jadi cukup kalau mau nyontek cukup dilirik sebentar terus fokus ke layar ya, supaya Bapak Ibu semua benar-benar kita bisa menguasai daripada materi. Lebih baik 5 menit tapi berkualitas ketimbang 10 jadi berkualitas. Pelan-pelan aja Bapak Ibu. Nanti 5 menit, 7 menit, yang penting Bapak Ibu momentumnya. Dan sekali lagi sebelum Bapak Ibu penutupan, sekali lagi harus ada kesimpulan dan penegasan. Jadi Bapak Ibu semua, kita harus benar-benar bertobat kepada Allah. Jadi sebagai penutup itu harus ada kesimpulan dan jangan lupa ajakan. Baru nanti bersama Allah segala pasti bisa. Jadi jangan menyampaikan materi terus tutup dan bersama Allah gitu, itu kurang menggigit. Kalau bisa kasih conclusion, kasih kesimpulan dan tambahkan dengan ajakan. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dipilih Allah, mati keadaan husnul khatimah. Mari Bapak Ibu semua kita sama-sama selalu baca istighfar, selalu minta ampun kepada Allah, semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita bersama Allah. Nah kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada ajakan, ada kesimpulan, ada ajakan dan tutup dengan PPM. Demikian dari saya, semoga ke depan bisa lebih baik. Yang belum punya tripod silahkan bermodal beli tripod. Latar belakang kalau perlu cari kira-kira yang pas gitu. Kalaupun mungkin tadi ada beberapa yang lampunya kurang terang, silahkan mungkin pakai pencahayaan, terserah gimana caranya ya. Dan Bapak Ibu semua sekali lagi rata-rata volumenya dinaikin, kecepatan suaranya juga boleh agak speednya dinaikin dari hari sebelumnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Didi. Saya kembalikan ke Pak Syafi'i, monggo. Mau ada tambahan? Saya sebelum acara ini ditutup, saya ingin ada satu message kepada ibu bapak sekalian mengenai dakwah ini. Jika kita mencintai dakwah ini, maka buktikan cinta itu. Jadi jangan hanya cinta yang terucap di bibir saja, tapi cinta yang benar-benar cinta. Yaitu cinta yang senantiasa mendorong kita untuk terus latihan, serta memperbaiki kinerja diri. Kita bangun, serta kita perbaiki kinerja ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solihah. Yaitu pribadi-pribadi yang berilmu, beramal, serta penuh dedikasi untuk membangun suatu pengembangan diri kita yang akan melahirkan kita punya potensi-potensi baru. Sesungguhnya jika kita punya pengembangan diri yang baik, insya Allah kita akan terus bermanfaat untuk orang lain. Jadi yang terpenting adalah jangan pernah jangan pernah bosan untuk terus mengkampanyekan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Ustaz Didi, sudah diberikan oleh Ustaz Riono, yaitu dengan mengamalkan. Ya, jadi kita terus mengamalkan, menjadikan berdakwah yang mumpuni. Saya kira itu pesan dari saya. Terus kita latihan, dan latihan. Untuk selanjutnya, untuk penutupan, dipersilakan oleh MC. Terima kasih. Oke, alhamdulillah seluruh peserta sudah menyampaikan tausiahnya dengan baik, semangat dan antusias. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca istighfar bersama, membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin buka kamera. Smart, buka kamera, kita dokumentasi dulu. Kita dokumentasi dulu. Izin Bapak Ibu di on cam. Satu. Sebentar, Kak. Belum saya. Walaupun monggo di black and white nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kata-kata berita hitam putih juga nggak perlu merah. Satu, dua, tiga. Belum. Satu ini kelihatannya. Belum. Monggo dibuka lagi yang belum tadi. Sudah. Oh, ngantuk. Pak Supri Jali ngantuk. Yang satu, dua, tiga. Insya Allah besok rekamannya saya share di grup. Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Sampai jumpa.